seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin sejak lama, meliputi kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan politik. Namun belakangan ini hubungan kedua belah pihak sempat memanas, terutama terkait kebijakan perdagangan yang saling bertentangan. Uni Eropa memberlakukan berbagai aturan ketat terkait impor bahan mentah dari Indonesia, terutama kelapa sawit dan nikel. Kebijakan ini dinilai merugikan Indonesia dan memicu respon tegas dari pemerintah. Sikap Indonesia menanggapi hal ini, Indonesia tidak tinggal diam. Presiden Prabowo secara tegas melarang ekspor nikel mentah sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri. Tujuannya jelas, memaksimalkan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, bukan sekedar menjadi pemasok bagi negara lain. Ketegangan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Bagaimana dampaknya bagi Uni Eropa sendiri? Apakah mereka siap kehilangan akses terhadap kekayaan alam Nusantara? Lantas, bagaimanakah respon Uni Eropa dengan kebijakan baru Indonesia? Berikut cerita selengkapnya. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya telah menjadi pemain penting dalam rantai pasok global. Sumber daya alam seperti nikel, kelapa sawit, dan rempah-rempah tidak hanya menopang perekonomian nasional, tetapi juga menjadi kebutuhan vital bagi berbagai industri di Eropa. Dari sektor otomotif hingga farmasi, ketergantungan negara-negara Eropa terhadap hasil bumi Nusantara semakin nyata, terutama di tengah transisi menuju ekonomi hijau dan keberlanjutan. Dengan meningkatnya komitmen Eropa terhadap energi ramah lingkungan, permintaan akan baterai terus melonjak. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia menjadi penentu utama dalam rantai pasokan global. Negara seperti Jerman dan Prancis dengan pabrik mobil raksasa seperti Volkswagen, BMW, dan Renault bergantung pada pasokan nikel untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa beberapa tahun belakangan mulai memperketat impor kelapa sawit Indonesia dengan alasan keberlanjutan lingkungan, menuding industri sawit sebagai penyebab deforestasi. Tak hanya itu, mereka juga mempermasalahkan ekspor bahan mentah seperti nikel yang menurut mereka tidak memenuhi standar keberlanjutan. Ketegangan diplomatik. Hubungan bilateral semakin memanas ketika Uni Eropa dinilai bertindak semena-mena. Namun Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa kedaulatan ekonomi harus diutamakan dan bangsa ini tidak boleh terus-menerus menjadi ladang eksploitasi bagi negara maju. Dampak bagi Uni Eropa. Tak butuh waktu lama bagi Uni Eropa untuk merasakan dampaknya. Larangan ekspor nikel mentah membuat mereka kelimpungan. Sebab, nikel adalah komponen vital dalam produksi baterai kendaraan listrik atau EV, yang menjadi pilar utama transisi energi hijau di Eropa. Industri otomotif raksasa seperti Jerman dan Prancis mulai merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Mereka sadar, tanpa nikel dari Indonesia, produksi baterai akan terganggu, dan target net zero karbon bisa meleset. Ketergantungan pada sumber daya Nusantara. Kekayaan bumi Nusantara memang luar biasa. Nikel, bauksit, tembaga, hingga kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan dunia, termasuk Uni Eropa. Indonesia bukan hanya pemasok bahan mentah, tetapi juga pemegang kunci bagi berbagai industri global. Eropa akhirnya menyadari bahwa kebijakan menekan Indonesia justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Alih-alih memperkuat posisi, mereka malah memperlemah rantai pasokan industrinya. Realitas ekonomi global. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, ketergantungan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Uni Eropa akhirnya sadar bahwa tanpa kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, mereka pun tak akan bisa menjaga stabilitas ekonominya. Pernyataan tegas dari Indonesia.
Presiden Prabowo dalam sebuah forum internasional menyatakan, Indonesia bukan lagi negara yang hanya mengirim bahan mentah ke luar negeri. Kami ingin berdiri di kaki sendiri dan memaksimalkan potensi bangsa. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tak gentar menghadapi tekanan eksternal. Uni Eropa pun mulai melunak. Upaya Uni Eropa untuk memperbaiki hubungan menyadari bahwa kebijakan keras mereka justru memukul balik industri sendiri. Uni Eropa mulai membuka jalur negosiasi ulang. Mereka menawarkan kerjasama dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan investasi pada industri hilir di Indonesia. Momentum kebangkitan Indonesia memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi tawar. Tak lagi hanya sebagai pemasok, tapi sebagai mitra strategis. Kebijakan hilirisasi semakin diperluas, bukan hanya pada nikel, tapi juga bauksit, tembaga, dan sumber daya lainnya. The most from me, they demand the most from me. Kesadaran Uni Eropa. Akhirnya Uni Eropa kapok. Mereka sadar bahwa meremehkan Indonesia adalah kesalahan besar. Kekayaan alam Nusantara bukan sekedar komoditas murah, melainkan aset strategis yang menjadi fondasi industri global. Hubungan baru. Kedua belah pihak pun mulai membangun hubungan yang lebih setara. Kesepakatan dagang baru dibahas dengan prinsip saling menguntungkan. Uni Eropa berkomitmen untuk menghargai kedaulatan ekonomi Indonesia, sementara Indonesia membuka diri untuk berkolaborasi teknologi dan investasi. Pesan moral. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi adalah kunci. Indonesia dengan kekayaan alamnya tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Dunia harus mengakui bahwa Nusantara adalah pemain utama dalam panggung ekonomi global. The glory is although secondary, it is glorious. They shot me up with saline. Dengan segala kekayaan bumi Nusantara, Indonesia kini bukan lagi negara yang hanya menjadi pemasok bagi negara maju. Langkah tegas melarang ekspor bahan mentah dan fokus pada hilirisasi membuktikan bahwa bangsa ini siap menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pesannya jelas, Indonesia berdaulat atas kekayaannya, dan dunia, termasuk Uni Eropa, harus menghargai itu. Masa depan hubungan bilateral akan semakin kuat, asalkan didasari pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.